Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Kak. Oke, jelas suara saya terdengar? Terdengar. Jelas, Kak. Oke. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, pada hari ini menurut saya ini pembahasan terakhir, materi terakhir ya. Sebelum kita UAS, sebenarnya kita masih ada satu pertemuan lagi. Oke, rasanya sih minggu depan tidak perlu tatap muka lagi ya, saya nge-zoom lagi ya. Jadi nanti mungkin saya akan, kalau mau kisi-kisi nanti saya akan kasih ya, kisi-kisinya ya. Nanti tolong diingatkan saja PJ-nya ya. Nanti PJ-nya siapa hari ini? Apa di kelas ini siapa? Fahmi, Pak. Siapa? Fahmi. Mas Fahmi ya. Ya, tolong diingatkan aja ya. Oke. Jadi memang kalau untuk yang di Nutrastical itu ada dua dosen pengampu ya dengan Bu eh, Vidya ya. Jadi saya nunggu kompilasi dari beliau ya. Nanti intinya saya akan berikan materi juga ya dari beliau ya. Sebenarnya sih kurang lebih hampir sama, mirip-mirip ya. Cuma mungkin dari cara tata apa cara apa bahasanya kali yang mungkin sedikit berbeda. Oke, jadi materi kali ini sebenarnya tidak terlalu panjang ya untuk kita bahas. Jadi rasa saya akan cepat juga. Nanti saya memberikan materi karena materinya pun juga sebenarnya sudah secara tidak langsung sudah pernah saya sampaikan ya di beberapa materi yang lainnya. Oke, hari ini kita membahas tentang probiotik dan prebiotik ya. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas secara definisi, kemudian terutama ya paling paling poin ininya adalah secara manfaatnya ya. Manfaat baik di dalam apa namanya kesehatan ya, manfaat di dalam kesehatan, baik itu pencegahan maupun pengobatan. Oke, sekarang kita bahas yang pertama ya terkait probiotik. Jadi secara definisi probiotik adalah merupakan mikroorganisme yang hidup ya. eh ini kebalik katanya mikroorganisme yang hidup ya, yang biasanya memang bisa kita konsumsi ya dalam jumlah yang cukup, tidak terlalu berlebihan, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan ya khususnya pada inangnya ya atau yang mengkonsumsinya. Oke, secara eh, natural probiotik itu adalah biasanya dia bakteri ya ataupun ragi ya. Nah, ini sering banyak ditemukan di dalam produk makanan ya ataupun sediaan makanan yang dalam bentuk fermentasi ya. Contohnya adalah yogurt ya, nanti juga ada kimchi ya. Tempe pun juga termasuk ya. Oke, secara mekanisme ya ataupun secara maaf. Hmm. Oke, secara mekanisme kerja eh, ada beberapa hal ya yang menurut para ahli ya, probiotik ini eh, cara kerjanya adalah yang pertama adalah mengisi ulang populasi bakteri baik di usus ya. Ya perlu kita ketahui bahwa usus ya mikrobiota dalam usus atau flora usus yaitu ada bakteri-bakteri yang memang sifatnya baik ya pada kondisi kadar tertentu ya. Salah satu fungsinya adalah untuk bakteri tersebut adalah tentunya untuk menjaga keseimbangan flora usus ya. Dimana kita tahu juga salah satu fungsinya adalah ya selain untuk menjaga keseimbangan usus juga untuk beberapa bakteri ya memang untuk istilahnya pembusukan ya pembusukan feses ya atau untuk menggunakan apa istilahnya sari-sari makanan ya yang memang di dalam ketika kita konsumsi makanan ya itu perlu memang dilunakan ya. Nah, itu perlu namanya bakteri dalam jumlah yang cukup tentunya ya. Oke, kemudian fungsi yang lain adalah untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat ya dan untuk atas apa ya yang sekiranya nanti dia akan bersaing di dalam usus ya, di dalam usus, karena kita tahu usus adalah
sekitar kita mencerna makanan, semua proses penyerapan nutrisi itu ada di dalam saluran pencernaan ya, khususnya di usus ya lewat beberapa jaringan ya seperti villi usus, yaitu adalah untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang nantinya akan diedarkan ke dalam tubuh ya. Ya, kadang kita juga kurang aware di dalam kesehatan usus kita ya ataupun pencernaan kita. Nah, ada bakteri-bakteri yang nanti akan berkompetisi ya terkait di dalam perebutan nutrisi tersebut ya. Nah, disinilah peran probiotik untuk menekan pertumbuhan bakteri yang kurang baik. Kemudian berikutnya adalah mekanisme berikutnya adalah dia ternyata juga membantu memproduksi asam lemak ya, khususnya asam lemak rantai pendek ya yang dimana diyakini asam lemak rantai pendek ini memiliki manfaat yang untuk kesehatan sel usus ya dan secara tidak langsung juga meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Ya, ini pernah saya bahas juga di materi yang sebelumnya terkait imunitas ya. Ternyata flora atau mikrobiota di dalam usus itu juga membantu terjadinya secara tidak langsung ya sistem pertahanan tubuh ya, atau sistem pertahanan tubuh. Oke, yang umum yang mungkin pernah kita dengar ada ya penggunaan probiotik diantaranya adalah Lactobacillus ya ini udah sering kita dengar, sering umum ya ini yang memang memiliki karakteristik profil eh, bakteri atau yang baik ya. Kemudian Bifidobacterium ya. Ini juga apa namanya kita gunakan ya tapi tidak tidak ini ya semassal atau tidak sebanyak Lactobacillus ya. Kemudian ada juga Saccharomyces, Enterococcus, Streptococcus, Pediococcus dan jenis-jenis lainnya ya. Yang ini ya mungkin yang tidak umum ya karena paling umum adalah kita menggunakan Lactobacillus ya. Itu adalah untuk probiotik. Oke, berikutnya adalah prebiotik ya. Jadi kita tahu definisi probiotik ya. Prebiotik adalah ternyata eh, merupakan suatu jenis serat ya yang memang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, tetapi dia bertindak sebagai makanan dari probiotik ya. Oke, ini definisinya ya prebiotik ya. Jadi Oke, dengan cara ini ternyata probiotik membantu memperkuat ya populasi bakteri baik di usus ya atau probiotik yang tentunya nanti akan menghasilkan berbagai manfaat kesehatan ya yang nanti akan kita bahas di beberapa penelitian. Kemudian diantaranya manfaatnya untuk meningkatkan kesehatan pencernaan ya ini udah pasti. Kemudian peningkatan fungsi sistem kekebalan tubuh dan peningkatan penyerapan mineral ya. Nah biasanya probiotik ini berasal dari karbohidrat kompleks ya seperti dari golongan fruktan dan galaktan ya. Nah, ini biasanya banyak ditemukan di dalam makanan ya yaitu di bawang putih, bawang merah, asparagus, pisang, gandum dan oat ya. Makanan-makanan ini yang banyak fibernya atau jenis serat ya. Oke, sedangkan kalau tadi ya kalau untuk probiotik ya, contohnya adalah makanan ya yang biasa diolah dalam bentuk fermentasi ya diantaranya yogurt, kefir, kimchi, tempe, sauerkraut, ya, miso, dan kombucha ya. Ini adalah jenis-jenis probiotik yang memang eh, bisa dikonsumsi ya untuk sebagai probiotik. Oke, nah ini sudah di apa namanya dikonsensuskan ya, dikonsensuskan di dalam suatu pertemuan ilmiah ya atau asosiasi ya di sini asosiasi dari International Scientific Association for Probiotic and Prebiotics atau ISAP ya. Ini adalah suatu asosiasi ya secara internasional ya di mana mereka menggolongkan probiotik dan prebiotik. Oke, sekarang kita tahu ya tadi dari berdasarkan definisi ya ternyata kita sudah tahu juga bedanya ya. Saya pertegas lagi untuk probiotik ada merupakan mikroorganisme hidup ya artinya dia hidup ya si probiotik
biasanya dalam bentuk bakteri atau algi ya yang memang yang memang sebaiknya kita konsumsi ya untuk kesehatan pencernaan ya. Karena biasanya juga permulaan penyakit itu biasanya juga di dalam urusan perut ya ataupun di saluran pencernaan. Oke, strain-strain yang biasa digunakan ya seperti yang tadi saya sampaikan Lactobacillus dan Bifidobacterium ini biasanya strain bakteri yang biasa digunakan. Nah, jenis makanannya ya tadi sudah sampaikan juga ya biasanya dalam bentuk fermentasi, yogurt, kefir, sauerkraut, tempe dan kimchi, kemudian juga tadi ada miso ya atau sauerkraut ya. Ini yang biasanya banyak digunakan untuk sebagai probiotik. Nah, untuk prebiotik dipertegas lagi ya, prebiotik merupakan suatu jenis serat ya yang memang tidak dapat dicerna tubuh tapi ini sebagai bahan makanan bagi si probiotik ya. Yang nanti dari apa di dalam usus ya nanti si prebiotik ini atau jenis serat ini yang akan difermentasikan ya oleh bakteri-bakteri atau si probiotik ini dalam usus. Ya, jadi di sini konsepnya adalah si prebiotik sebagai bahan makanan ya untuk probiotik ya. Nah, contoh prebiotik tadi sudah kita bahas juga ya di sini ada tambahannya inulin ya, fruktosa dan galaktosa ya yang biasa ditemukan tadi sudah saya sebutkan juga bawang putih, asparagus, bawang merah, pisang, gandum dan oat ya. Jadi mungkin bisa dapat disimpulkan atau digarisbawahi perbedaan utama ya probiotik dan prebiotik ya. Kalau probiotik adalah bakteri, kalau prebiotik adalah makanannya ya. Itu simpelnya. Oke, sekarang kita bahas manfaat probiotik ya. Ini sudah dilakukan beberapa studi ya. Di sini dilakukan oleh jurnal ya, dipublish di jurnal ya, dipublish di jurnal American Journal of Gastroenterology ya pada tahun 2006. Ternyata probiotik dapat membantu pengobatan untuk beberapa kondisi permasalahan kesehatan pencernaan ya seperti diare ya yang biasanya disebabkan beberapa kondisi seperti oleh antibiotik maupun karena infeksi ya ataupun oleh apa namanya irritation bowel disease ya ataupun sindrom iritasi usus ya. Kemudian juga berbagai macam penyakit, penyakit Crohn dan colitis ulcerativa. Ya ini dilakukan meta-analisis ya. Meta-analisis adalah suatu penelitian yang tertinggi ya. Meta-analisis adalah gabungan penelitian-penelitian yang biasanya ada 10 penelitian, baik yang pro maupun yang kontra hasilnya ya. Dibuat atau dianalisa secara meta-analisis ya. Sudah ada ininya tahapannya atau metodenya itu udah meta-analisis. Ternyata lebih cenderung membantu ya, membantu pengobatan dalam khususnya dalam kesehatan pencernaan ya. Berikutnya adalah ternyata juga ada penelitian ya yang dilakukan pada tahun 2016 ya dan ini dilakukan sudah clinical ya clinical trial kemudian sudah randomize ya tapi memang masih placebo jadi pembandingnya adalah placebo ya. Nah, ternyata di sini menunjukkan ternyata ada hubungan kesehatan usus ya ataupun pencernaan dan kesehatan mental ya. Berarti di sini dia melihat penelitiannya adalah melihat hubungan ataupun korelasi ya. Artinya kalau semakin baik kesehatan usus, maka akan lebih baik juga kesehatan mentalnya. Biasa seperti itu kesimpulannya ya. Ternyata di sini juga distatementkan penggunaan probiotik ternyata mampu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Oke, kemudian kesehatan jantung ya. Di sini penelitian ya yang dikeluarkan oleh PLOS ONE, ya, ini merupakan apa istilahnya kumpulan jurnal juga yang cukup terkenal PLOS ONE ya. Tapi ini secara in vivo ya, masih secara in vivo atau masih skala di skala lab ya, belum studi klinis. Ternyata probiotik dapat mengurangi kolesterol LDL ya atau low density lipoprotein. Oke, dan bisa mengurangi tekanan darah. Inilah beberapa faktor yang memang berkaitan dengan kesehatan jantung, ya. Di sini dilakukan ya apa namanya di tahun 2017 ya oleh Kostabil ya dan kawan-kawannya ya meneliti secara in vivo, secara asesmennya.
Oke, berikutnya adalah sistem kekebalan tubuh ya. Ini udah pernah kita bahas juga ya pada pertemuan minggu lalu ya, probiotik. Eh, Secara tidak langsung ya, probiotik ini dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melindungi terhadap infeksi. Ya, diduga karena si probiotik ini dapat mampu meningkatkan pertahanan tubuh awal ya, atau sistem kekebalan tubuh awal atau sistem kekebalan tubuh alami ya, seperti apa namanya sel darah putih ya, itu dapat dia istilahnya menstimulus ataupun mampu meningkatkan produksi sel darah putih. Ya, inilah merupakan suatu sistem pertahanan kekebalan tubuh awal ya. Ternyata dia dapat secara tidak langsung dia dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh ya dan melindungi terhadap infeksi. Ini dikeluarkan jurnal ini ya di Annual Nutrition Metabolism ya. Ini pada tahun 2019 ya. Jadi penggunaan probiotik sekarang juga sudah sangat cukup luas ya di dalam praktek untuk kesehatan ya. Nah, ini dia digunakan atau ada penelitian yang mendukung dia bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ya dulu nih juga pernah sempat apa ya istilahnya penelitiannya ya banyak ketika masa pandemi ya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah terapi asma ya. Nah ini penelitian ini dilakukan cukup baru ya tahun 2022 ya, probiotik pada asma ya, pada asma anak ya, atau anak yang memiliki penyakit asma. Ternyata ada dua strain ya yang secara spesifik dapat mencegah eksarbasi asma ya, atau keparahan asma, dan bisa mengurangi episode mengi ya. Ini juga pernah kita bahas juga waktu pas materi di asma ya. Oke, berikutnya adalah ternyata juga penggunaan probiotik bisa digunakan untuk berat badan ternyata ya, dan obesitas. Ini dilakukan di tahun 2014 ya. Penelitian ini melihat efek Lactobacillus rhamnosus ya. Di sini jelaskan pemberian suplementasi Lactobacillus rhamnosus ya terhadap eh, apa namanya weight loss atau mengurangi berat ya, ataupun untuk sebagai eh, apa namanya berat badan ya, atau maintenance berat badan pada pasien-pasien pria maupun wanita yang mengalami obes. Ya, ini dikeluarkan eh, oleh jurnal yang cukup terkenal juga ya, British Journal of Nutrition. Ya, ini cukup terkenal juga. Ini pada tahun 2014. Ya, jadi pemanfaatan produk probiotik ya ini juga cukup luas di dalam masalah kesehatan ya. Mulai tadi ya dari asma, kemudian kekebalan tubuh, kesehatan pencernaan ya, sampai terakhir berat badan dan obesitas. Ya tentunya mungkin bisa diperkuat lagi dengan penelitian-penelitian lainnya secara konfirmasi, validasi untuk manfaat klinis ya, khususnya di dalam pemanfaatan probiotik. Oke, itu adalah beberapa manfaat dari probiotik. Sekarang manfaat dari prebiotik ya. Tadi udah jelas prebiotik adalah merupakan jenis serat ya yang biasanya menjadi sumber makanan di dalam probiotik ya. Nah, ternyata manfaat prebiotik juga selain itu dia bisa membantu mengurangi sembelit ya, sembelit, diare, dan juga bisa mengurangi gejala sindrom iritasi usus ya, atau IBD. Oke, kemudian ternyata juga untuk kesehatan tulang ya, probiotik ternyata membantu meningkatkan penyerapan mineral ya, khususnya kalsium, magnesium ya, yang dapat mendukung kesehatan tulang ya. Ini dilakukan eh, eh, apa 2007 ya, di tahun 2007 di Journal of Nutrition ya, ini juga cukup terkenal jurnal ini ya, kumpulan jurnal. Di sini judulnya adalah prebiotik, probiotik, dan simbiotik ya, di mana mereka tentunya bersinergis ya. Prebiotik ini memberikan manfaat ya sebagai makanan dari probiotik, dan probiotik ini akan nanti juga memberikan selain manfaat juga di dalam kesehatan usus ya. Kayak kemudian juga penggunaan probiotik ternyata bisa untuk
kesehatan jantung ya. Ini dikeluarkan oleh jurnal ya cukup terkenal juga, The American Journal of Clinical Nutrition ya tahun 2001 ya. Di sini menjelaskan efek dari futan ya sebagai tipe prebiotik pada metabolisme lipid ya. Nah, kita tahu bahwa lipid ataupun lemak ya itu ada dua ya, LDL dan HDL ya. Tidak bagus ada LDL, dan tambah lagi trigliserid ya. Nah, trigliserid juga merupakan kolesterol jahat ya. Kalau terlalu berlebihan juga tidak bagus ya. Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya kolesterol itu pada pada dasarnya itu memang memberikan fungsi atau manfaat pada tubuh adalah sebagai pembentukan hormon ya. Tapi nggak boleh terlalu berlebih kolesterol ini ya. Kalau akan berlebih tentunya akan membuat penempelan-penempelan ya di dinding pembuluh darah ya, akan terjadi penyumbatan dan bisa menjadi kemana-mana ya, jantung, stroke ya dan lain-lain. Ya ternyata prebiotik ini dapat menurunkan tingkat kolesterol dan trigliserid ya, karena pada konsepnya adalah dia menyerap apa namanya kolesterol ini ya, karena dia adalah merupakan jenis serat ya, sehingga dia mengabsorsi apa namanya kolesterol ini ya, jenis-jenis kolesterol yang jahat. Oke, ternyata juga penelitian yang apa yang dilakukan pada tahun 2014, maaf, ternyata bisa untuk membantu kesehatan secara kesehatan metabolik ya. Ya khususnya di dalam manajemen pengendalian gula darah ya. Kemudian berat badan. Ya, ini adalah apa salah satu faktor-faktor yang bisa menyebabkan obesitas dan diabetes ya, terutama berat badan dan meningkatnya kadar gula darah ya. Ternyata prebiotik bisa atau dimasukkan ke dalam manajemen ya, ke dalam manajemen berat badan dan mengendalikan gula darah. Ya karena konsep konsep absorpsinya ya, salah satu juga konsep absorpsinya, dan berikutnya juga dia sebagai secara langsung dia si probiotik memakan probiotik dan itu tentunya akan membantu secara keseluruhan di dalam ususnya. Oke, berikutnya adalah terakhir ya, sistem kekebalan tubuh. Ya ini juga pernah kita bahas sebelumnya ya. Ternyata prebiotik membantu dalam pengembangan dan fungsi sistem kekebalan tubuh ya. Dan ini saya rasa pun mekanismenya ya secara tidak langsung ya, prebiotik ini adalah merupakan makanan dari probiotik ya. Dan kita tahu bahwa probiotik juga memiliki apa istilahnya tadi ya, manfaat untuk sistem kekebalan tubuh ya, khususnya adalah untuk menstimulus, memproduksi atau membantu meningkatkan produksi ya dari sistem kekebalan tubuh alami ya, yang dimana sistem kekebalan alami seperti saya sebutkan tadi ya, pertahanan awal adalah fagosit ya, sel darah putih ya, yang ternyata dia bisa membantu untuk menstimulus ataupun meningkatkan produksi sel-sel tersebut ya. Dan juga sebagai antiinflamasi ya, inflamasi ya, kita tahu bahwa inflamasi adalah suatu proses yang kompleks. Artinya sebenarnya sudah saya sampaikan juga, inflamasi adalah sebenarnya respon alami ya di dalam tubuh, tapi yang nggak bikin nyaman itu kalau terjadi inflamasi yang berlebihan ya, atau terlalu banyaknya proinflamasi atau sitokin ya. Nah ini yang harus ditekan ya, supaya inflamasi yang terjadi dalam tubuh tidak terlalu over ya. Karena inflamasi terlalu over pun bisa bisa menyebabkan kematian ya. Oke, itu slide terakhir ya. Ada pertanyaan? Halo? Suara saya terdengar? Tes tes. Iya, Pak, jelas, Pak. Ya, ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Saya butuh satu orang lagi. Baru siapa tadi? Zahra ya? Azahira ya. Satu lagi, ada Mau pertanyaan? nanya, ini sih, Ah, Pak. Kalau yogurt itu kan bagus ya, Pak. Dia sebagai probiotik. Tapi yogurt di pasaran itu ternyata kan kadar gulanya juga tinggi ya, Pak. Kayak Yakult gitu kan. Terus juga Cimory gitu. Jadi kayak untuk dikonsumsi setiap hari sebenarnya aman nggak, Pak? Maksudnya yang kadar gulanya tinggi juga gitu.
ini ya jadi gini ya, ini sebenarnya pernah jadi apa ya, pembahasan juga ya, khususnya di dunia marketing ya. Jadi memang ada istilahnya kayak untuk menjatuhkan ya, untuk menjatuhkan suatu brand ya. Sebenarnya sih kayak orang diabetes apakah dia nggak boleh dapat sendok apa namanya apa namanya sih, satu sendok ini satu sendok teh gula ya. Sebenarnya boleh aja ya, tapi tetap harus terkontrol ya. Intinya harus membatasi ya. Seperti itu. Jadi ya memang kan isu-isu ini yang diangkat jadi istilahnya apa ya namanya? Black campaign ya, black campaign terhadap salah satu produk ya. Saya sejujurnya sih saya tiap tiap ini langganan ya, langganan yogurt ya, rutin apa beli beli yogurt tiap minggu, menyediakan yogurt buat kesehatan apa usus ya. Nah itu menurut saya sih kena black campaign aja. Tapi intinya sih memang segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak bagus ya. Memang pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus ya. Contoh kayak ya kita sebenarnya di dalam tubuh ini kan sudah punya apa namanya yang di atas ya. Maksudnya pencipta itu udah menciptakan sedemikian rupa untuk keseimbangan tubuh ya, yaitu homeostatis kalau kita bahasa medisnya sebut ya, atau keseimbangan dalam tubuh ya. Seperti hormonal ya, hormonal itu sebenarnya bagus ya secara fungsi ya. Ada beberapa fungsi yang memang untuk mengatur beberapa fungsi dari organ kita juga ya. Kemudian juga berkaitan dengan metabolisme ya, itu hormon ya. Tapi ada suatu kondisi ternyata hormon itu nggak boleh berlebihan ya. Hormon itu nggak boleh berlebihan karena ternyata bisa menyebabkan permasalahan ya. Contoh kayak hormon estrogen. Ya sebenarnya hormon estrogen itu manfaatnya tuh apa istilahnya kayak buat istilahnya memperbagus, bukan memperbagus ya. Jadi hormon estrogen itu sebenarnya salah satu fungsinya untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada wanita ya, yaitu dia membuat kulit cewek-cewek kan tuh istilahnya licin ya kan. Kemudian secara secara reproduksi dia juga membantu perkembangan sel telur ya. Sebenarnya manfaatnya banyak. Ya, tapi ketika dia dalam posisi kondisi hormon itu terlalu tinggi, ya itu juga nggak bagus. Ya, kenapa? Karena ternyata eh, apa hormon estrogen itu ternyata membantu perkembangan ataupun pertumbuhan ataupun proliferasi sel ya secara cepat. Ya, artinya apa? Artinya kita tahu kalau sel itu kan dia apa ya berkembang juga ya bertumbuh juga dengan proses transkripsi DNA ya. Kalau semakin cepat perubahan, tentunya resiko-resiko kesalahan kode ya DNA itu juga bisa menyebabkan mutasi sel ya. Nah, ini akan menyebabkan resiko kanker ya. Yang bisa menyebabkan mutasi sel, yang menyebabkan resiko penyakit kanker ya. Makanya pemberian anti estrogen ya pada pada khususnya pada kanker payudara ya. Itu sebaiknya dilakukan ya. Biasanya apa sebagai salah satu treatment manajemen ataupun terapi manajemen untuk penyakit kanker. Kalian pernah tahu namanya letrozol? Ada yang pernah tahu nggak letrozol? Ada Pak, bisa Tahu ya? ada Ada Femara ya. kalau nggak salah. Kenapa? Azara? Iya ada Pak, tablet. Ada ya yang terkenal Femara ya, terkenal Femara atau mungkin ada produk ada Femaplex ya. Itu dia kan masuk anti estrogen, dia menekan produksi estrogen ya. Di satu sisi dia apa yang saya bilang tadi, karena saya bilang tadi ya si estrogen itu ternyata kalau dia berlebih di dalam tubuh itu bisa menyebabkan risiko kanker ya, karena bisa menyebabkan pertumbuhan sel itu sangat cepat sekali proliferasi ya. Yang saya bilang tadi ya, ketika pertumbuhan sel itu cepat bisa saja terjadinya kesalahan mutasi ya, kesalahan coding itu, coding DNA. Nah itu bisa menyebabkan mutasi kanker ya. Oke, kembali lagi sih ke tadi pertanyaan siapa tadi, Sally ya. Artinya, ya sebenarnya kalau saya lihat itu, saya lihatnya adalah sebenarnya black campaign ya dari sisi marketingnya ya, Mbak Sally ya. Tapi saya tetap tetap sih menggarisbawahi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh intinya ya, karena akan bisa menyebabkan ketidakseimbangan di dalam tubuh ya. Ya contoh seperti saya bilang tadi ya, kolesterol. Sebenarnya kolesterol itu memberikan manfaat nggak sih? Ada manfaatnya ya. Kolesterol adalah salah satu bahan baku, merupakan salah satu bahan baku hormon juga ya. Nah, hormon itu ya dibentuk dengan bantuan ataupun dengan bahan baku dari kolesterol ya. Tapi ada satu kondisi kolesterol ini tanpa kita sadari ya, kita mungkin
memakan makanan yang mengandung kolesterol, yang kita tahu juga kolesterol ini kan dia umumnya adalah dia lemak ya. Lemak itu kan sifatnya dia apa mengalirnya lambat di dalam darah ya. Nah, ini bisa terjadi penumpukan di dalam pembuluh darah ya, ya tentunya akan menyebabkan resiko-resiko ya. Nah, itu harus dibatasi ya. Bukan kita nggak boleh konsumsi yang makanan mengandung kolesterol. Begitu juga dengan gula ya. Sebenarnya kan diabetes itu kan kalau kita kontrol gula darahnya kan aman-aman aja ya si pasien ya. Yang tapi memang kebanyakan sih pasien ya istilahnya dari pola makan ya dia dia ibaratnya tidak apa istilahnya mungkin harus perlu diperhatikan khusus lah untuk pasien-pasien seperti ini ya diabetes ya walaupun dia sebenarnya boleh nggak dia konsumsi gula boleh tapi nggak boleh berlebihan intinya ya. Jadi kalau saya sih memandangnya adalah tadi ya adalah dari sisi marketingnya, brand campaign-nya gitu loh. Ya karena ini pernah juga dibahas waktu saya apa namanya mengambil apa jadi kayak diskusi lah diskusi di kampus ya waktu saya ngambil S2 ya. Karena istilahnya ada kompetisi ya di mana membuat suatu isu-isu ya yang tentunya pasti akan menurunkan penjualan ya kan seperti itu ya. Apalagi dikaitkan dengan kesehatan ya. Kalau sekarang kan, mungkin kalau kita Israel ya kan, isunya adalah pura-pura Israel ya untuk membiayai ya apa istilahnya terjadinya pembunuhan di Palestina kan gitu ya. Walaupun saya juga mendukung nggak mau gunain lah intinya, tapi udah kalau gunain ya mau gimana? Karena kita juga banyak-banyak apa ya produk-produk hari-harian ya yang memang banyakkan apa istilahnya apa yang larinya mungkin dikelola oleh secara korporasi adalah banyakkan dari Israel ya. Ya kurang lebih seperti itulah Mbak Sally ya. Kalau saya sih dalam batas wajar ya. Misal kalau kita konsumsi sekali apa satu 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 apa namanya satu satu botol satu apa sih kalau itu ya botol yogurt ya ataupun dua botol ya rasa sih juga is oke lah ya. Tapi kalau sampai 10 ya tentunya ini juga tidak dibarengi dengan aktivitas ya nah itu bisa aja terjadi resiko-resiko meningkatnya kadar gula darah ya. Gitu sih Mbak Sally. Saya Iya, bukan Pak. Makasih, Pak. bukan ini ya, bukan marketingnya yogurt ya atau apa ya Yakult. Oke, Iya, oke, Pak. ada lagi? Halo? Ada pertanyaan? Halo ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Oke. Pak. Oke, thank you. Ya berarti ini tolong diingatkan ada Mas Fahminya nggak? Halo? Kayaknya pagi deh, Pak. Oh pagi, kayaknya dia jarang kuliah sore ya? Iya, karena sambil kerja, Pak. Dia. Oh ya udah intinya gini ya, tolong diingatkan saja ya entah mungkin PJ-nya atau siapa ya yang merasa punya apa istilahnya, tolong ingatkan kisi-kisi ya karena saya bilang ya soal ini kan lagi dikompilasi ya sama Bu Vidya ya. Karena ada beberapa materi yang saya berikan dengan Bu Vidya itu agak berbeda ya. Tapi secara umum sih kurang lebih pembahasannya kayak probiotik itu dibahas ya, tapi mungkin dari sisi materi itu agak berbeda isi kontennya ya. Seperti itu. Jadi takutnya kalian bingung ya. Jadi saya nunggu juga kompilasi atau hasil dari apa namanya si Bu Vidya apa istilahnya merumus karena dia ketua ini ya apa ketua nutraceutical ya pengampu nutraceutical. Jadi saya nunggu apa apa namanya soal dari beliau yang sudah divalidasi atau dikompilasi dengan secara secara yang nanti dikeluarkan di UAS. Tolong intinya tolong diingatkan saja. Nanti saya akan berikan juga materi dari Bu Vidya ya, nanti ya supaya buat bahan pelajaran kalian ya. Jadi supaya kalian juga tidak terlalu banyak beban ini mengingat ya, mengingat tuh menghafal lah ya. Untuk nutraceutical mah hafalan mah nggak usah terlalu di iniin lah ya. Tapi kalau kayak farmakologi ya kan, farmakologi ini kalian ada satu kan ya? Iya, Pak, S1. Ya farmakologi dua ya farmakologi dua ya. Farmakologi ada berapa sih? Farmakologi molekuler, Pak. Waduh, dulu saya belum dapat itu farmakomolekuler ya. Saya masih farmakologi satu dua, sekarang farmakomolekuler. Itu mungkin apa yang ngebahas secara ini ya downstream ya
Jadi reseptor ya, ikatan reseptor dan ke bawah-bawahnya tuh. Ya bagus lah. Jadi perkembangan ya. Nah itu mungkin ya karena kan kalian farmasi. Ya mungkin harus lebih paham. Ibarat kalau nutraceutical ya informasi-informasi aja lah ya. Mungkin itu aja kalau tidak ada pertanyaan, saya absen saja ya. Jadi gimana sepakat kita minggu depan tidak ada perkuliahan? Iya Pak, sepakat ya Pak. Ya, jadi saya tinggal tolong diingat aja jadi saya nggak perlu paparannya saya nggak perlu kasih kisi-kisinya dalam dalam bentuk Zoom ya. Tinggal saya kasih ya Word atau PDF aja tinggal kalian baca. Oke, saya absen saja kalau gitu. Kita tuh nutraceutical bagian hari apa Pak? Kalau S1 Pak? Soalnya jadwalnya belum dikasih. Kenapa? Nutraceutical kebagian di hari apa Pak? Saya juga belum tahu. Oh belum Pak. Belum dapet ya Pak? Belum dapat. Anita, Wanita hadir, Pak. Sylvia, Sylvia hadir, Pak. Muhammad Romli, Muhammad Romli, Muhammad Romli, Yulita, Yulita hadir, Pak. Lulu Ilmahnun, Hadir. Iskandar Hakim. Iskandar Hakim hadir, Pak. Semangat sekali. Saya nggak lihat ada cowoknya. Coba mana? Lihat Mas Iskandar. Saya nggak lihat tadi ada cowok. Waduh, lagi kerja tuh gimana nih? Lagi di rumah, Pak. Oke dah, siap. Thank you udah dikasih lihat mukanya. eh Nia Febriana, Nia Febriana hadir Pak. Azahira Salsabila, Zahira hadir, Pak. Indah Oktavia, Indah Oktavia, Indah Oktavia, Siti Azkia, Siti Askia hadir, Pak. Ilmi Aulia Indah Robbani. Oktavia hadir, Pak. Kenapa? Indah Oktavia hadir, Pak. Ayo kemana kamu? Oh, dari Indah. Indah hadir ya? Indah Oktavia hadir. Hadir, Pak. Oke, Siti Azkia, Siti Askia hadir, Pak. Ilmi Aulia, Ilmi hadir, Pak. Selinia Melinda. Serinya hadir Pak. Oke, yang tidak hadir adalah Muhammad Romli ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri saja. Terima kasih ya udah menyempatkan waktu. Jadi minggu depan kita tidak ada perkuliahan. Tolong diingatkan saja seperti saya sampaikan kisi-kisinya ya. Nanti saya kasih dalam bentuk ya Word atau Doc ya. Kemudian nanti saya kasih materi-materi yang memang kali materinya si Fahmi ada terakhir ada yang ngasih nggak materi apa? Yang hari ini Pak, probiotik dan prebiotik. Oh ini belum. Udah dikasih Pak. Baru tadi siang. Hebat sekali, saya belum ngasih. Karena dia ikut pagi kayaknya. Oh gitu. Jam 1. Kayaknya Pak. Oh iya si Fahmi ya. Oh yang tadi dia nanya. Oke. Ya udah, gitu aja. Kalau gitu terima kasih dari saya. Bagi yang bekerja selamat bekerja. Bagi yang sedang di rumah selamat menikmati weekendnya. Ya, kalau mau yang berangkat juga hati-hati ya. Musim hujan. Hati-hati bawa motor hati-hati ya. Kemarin saya ada tetangga ya. Ya serem aja lah. Artinya ya pelan-pelan lah kalau hujan itu licin ya. Sampai meninggal dunia lah intinya. Ya kalau hujan-hujan tuh jangan terlalu ngebut. Ya bawanya santai aja ya. Karena kita nggak tahu. eh, Pengalaman saya sih kalau kita ngebut, kalian ngerem ngerem mendadak itu apa bakal ngelincir ya. Jadi hati-hati yang bawa motor. Oke, itu saja dari saya ya. Pak, Pak, saya nanya satu boleh, Pak? Aduh, boleh boleh. Pak, kalau probiotik itu bisa juga kan ya, Pak, buat kayak BV gitu, Pak, bacterial vaginosis. Sorry apa? Probiotik itu bisa juga untuk BV ya, Pak, bacterial vaginosis. Atau kayak keputihan gitu ya, Pak. Nah, saya belum belum dapat ini deh informasinya, Mbak Azahira ya. Ya itu mungkin keterbatasan saya, ilmu saya ya.
Ya mungkin nanti saya coba searching-searching juga ya, mungkin dari beberapa jurnal literatur ya. Ya setidaknya ya tadi ya kalau yang kita bahas pemanfaatannya kan tadi udah kita bahas di penelitian kalau yang tadi Mbak Zahira rasanya sih saya belum menemukan ya. Kebanyakan sih yang paling banyak itu probiotik untuk kesehatan pencernaan, kemudian untuk sistem kekebalan tubuh sama manajemen berat badan, apa weight loss itu udah banyak apa istilahnya pendukung-pendukungnya gitu. Tapi yang tadi disebutkan mungkin saya juga baru dengar tuh tadi apa namanya BP apa? BV, Pak, Bacterial vaginosis. Oh, BV. Bacteria vaginasus. Oke, mungkin mohon maaf Mbak Azaira saya tidak bisa menjawab ya. Dan saya pelajari dulu ya, bagaimana secara mekanismenya, teknis dan lain ya. Gimana Mbak Azaira Iya, bisa Pak. Terima dimaklumin? kasih, Pak. Iya, terima Ya, kasih, Pak. oke. Oke dari saya itu saja kalau tidak lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live.